Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi pembangunan. Di sini ada beberapa materi yang saya akan jelaskan, yaitu pertama materinya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, penyebab, konsekuensi, dan kontroversi. Di sini juga ada beberapa subbab, yaitu pertama, isu pokok pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Di sini penduduk dunia bertambah lebih dari 75 juta orang setiap tahunnya. Hampir semua pertumbuhan penduduk, sekitar 97%, terdapat di negara-negara berkembang. Jumlah kenaikan yang sedemikian besar itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah manusia. Akan tetapi, masalah pertumbuhan penduduk bukan sekedar persoalan angka. Hal ini merupakan masalah kesejahteraan pembangunan manusia. Pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi masyarakat seluruh dunia. Yang kedua, yaitu pertumbuhan penduduk di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan. Pertama yaitu ada sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Di masa lalu, yaitu 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia perkirakan tidak lebih dari 5 juta orang. Di masa kini, jumlah penduduk lebih banyak dari itu, yaitu diperkirakan 6 miliar. Nah, untuk di masa akan datang, mungkin lebih banyak lagi, sekitar 9,2 miliar. Secara singkat, pertumbuhan penduduk ini diakibatkan oleh cepatnya peralihan dari era yang dicirikan dengan tingginya angka kelahiran dan kematian ke era yang dicirikan dengan angka kematian yang menurun tajam, tetapi angka kelahirannya menurun lebih lambat dibandingkan dengan tingkat yang historisnya tinggi. Yang selanjutnya itu struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia sangatlah tidak merata menurut wilayah geografi, tingkat fertilitas dan mortalitas, serta struktur usia. Nah, itu pertama ada berdasarkan wilayah geografis, lebih dari 3/4 penduduk dunia hidup di negara-negara berkembang, dan kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara maju. Berdasarkan tingkat yang kedua, berdasarkan tingkat fertilitas dan mortalitas. Fertilitas negara berkembang berada dalam kisaran 15-40 per 1.000 penduduk. Sebaliknya, mortalitas negara maju kurang dari 15 per 1.000 penduduk. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan struktur usia penduduk di negara berkembang relatif berusia muda, anak-anak di bawah 15 tahun mencakup 30%. Yang lainnya mencakup 17%. Ketiga, ada transisi demografis. Di sini transisi demografis yaitu proses penurunan pertumbuhan penduduk. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertumbuhan yang hampir stagnan, yaitu ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Yang kedua, ada tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematiannya rendah. Pada tahap kedua ini menandakan dimulainya masa transisi demografis yang peralihan dari tingkat pertumbuhan penduduk stabil atau lamban ke tingkat pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat, kemudian mengalami penurunan. Tahap ketiga yaitu tahap pertumbuhan rendah dan stabil, di mana tingkat kelahiran dan kematian turun. Keempat, ada penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang. Di sini ada yang pertama, perangkap populasi Malthus. Di sini Malthus mengatakan di mana pertumbuhan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penumpang hidup yang meningkat menurut deret hitung dan tidak akan mencakup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut deret ukur. Yaitu dijelaskan melalui kurva. Nah, di kurva tersebut secara diagramatis, teori Malthus dapat digambarkan dengan membandingkan bentuk dan posisi kurva yang mewakili tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan agregat apabila kedua kurva ini diplotkan terhadap tingkat pendapatan. Yang selanjutnya yaitu pada sumbu vertikal, kita memplot perubahan presentasi numerik baik positif maupun negatif dalam dua variabel yang dipertimbangkan.
yaitu total penduduk dan pendapatan agregat. Nah, pada sumbu horizontal untuk pendapatan per kapita penduduk. Nah, di sini juga ada kritik terhadap modal Malthus, yaitu pertama, modal ini mengabaikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan penimbangan yang menghambat laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Dan selanjutnya, perangkap populasi, Malthus berfokus pada asumsi modal itu sendiri bahwa tingkat pertambahan penduduk suatu negara berkaitan secara langsung dengan tingkat pendapatan per kapita. Nah, yang kedua yaitu adanya teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Di sini, teori ini menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Teori ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional. Anak dianggap sebagai barang konsumsi, tidak memberi keuntungan. Permintaan anak merupakan pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen. Yang kelima, ada konsekuensi fertilitas yang tinggi. Di sini ada beberapa perspektif yang saling bertentangan, yaitu pertama, bukan masalah yang sungguhnya, yaitu ada 3 argumen umum dari orang-orang yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak menjadi masalah, yaitu masalahnya bukan pertumbuhan penduduk tetapi pada jumlah isu lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk adalah isu palsu yang sengaja diciptakan oleh badan dan lembaga internasional yang didominasi negara-negara kaya agar negara berkembang tetap berada di dalam kondisi ketergantungan. Nah, selanjutnya yaitu bagi banyak negara berkembang, pertumbuhan penduduk justru merupakan kelebihan untuk negara tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk memang masalah yang sesungguhnya. Di sini ada argumen mendukung mengendalikan pertumbuhan penduduk karena konsekuensi negatifnya, yaitu pertama, adanya argumen garis keras, yaitu kependudukan dan krisis global. Yang kedua yaitu argumen teoritis. Di sini siklus populasi kemiskinan dan perlunya program KB. Selanjutnya yaitu argumen empiris lainnya, yaitu ada 7 konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan, ketiga, pendidikan, keempat, kesehatan, kelima, pangan, keenam, lingkungan hidup, yang ketujuh yaitu migrasi internasional. Yang keenam, ada beberapa pendekatan kebijakan, yaitu diterapkan oleh negara berkembang untuk menurun tingkat kelahiran, yaitu pertama, membujuk penduduknya untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui media massa dan proses pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan program KB. Yang ketiga yaitu memanipulasi insentif dan disinsentif ekonomi. Nah, yang keempat, memaksa warga negara untuk memiliki keluarga lebih kecil melalui perundang-undangan. Dan kelima yaitu meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan. Yang dapat dilakukan oleh negara maju untuk menanggulangi masalah pendudukan yaitu pertama, menyederhanakan kebiasaan gaya hidup konsumtif. Kedua yaitu meliberalisasikan persyaratan hukum yang memungkinkan terjadinya imigrasi internasional orang-orang miskin yang tidak terampil. Baiklah, materi selanjutnya yang saya jelaskan yaitu tentang urbanisasi dan migrasi desa kota. Di sini ada beberapa sub materi juga, yaitu pertama ada dilema urbanisasi dan migrasi. Nah, di sini hubungan positif antara urbanisasi dan peningkatan per kapita merupakan fakta khusus paling jelas dan menonjol dalam proses pembangunan. Nah, umumnya semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan per kapita, maka semakin besar juga penduduk yang didiami pada perkotaan itu. Nah, meski penduduk dan migrasi desa kota terus meningkat, yaitu merupakan penyebab utama ledakan kawasan perkampungan kumuh perkotaan, pemerintah juga turut bertanggung jawab atas timbulnya keadaan itu. Nah, kebijakan pemerintah dalam perencanaan perkotaan yang salah arah dan peraturan tentang pembangunan yang ketinggalan zaman seringkali bahwa 80-90% perumahan baru di perkotaan adalah ilegal. Nah, selanjutnya
ada submateri yang kedua, yaitu peranan kota. Di sini secara umum kota terbentuk karena memberikan keunggulan atau keuntungan efisien biaya bagi para produsen dan konsumen melalui apa yang disebut sebagai ekonomi aglomerasi, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Walter Lippard. Ekonomi aglomerasi ini memiliki dua wujud, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi adalah munculnya sejumlah akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah geografis yang terkonsentrasi. Sedangkan ekonomi lokalisasi yaitu sejumlah akibat yang diperoleh sektor-sektor tertentu perekonomian, seperti pembiayaan kendaraan bermotor ketika tumbuh dan berkembang di kawasan itu. Submateri yang ketiga yaitu masalah yang ditimbulkan oleh kota raksasa. Nah, yaitu secara keseluruhan semakin meraksaksanya kota merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi dan lokasi modal politik di kota besar. Hal ini semakin diperkuat oleh budaya politik pemburuan dan kegagalan pasar modal yang membuat upaya pembangunan pusat kota baru tidak dapat dilakukan oleh pasar. Penyebab terlalu besarnya kota umum yaitu semakin jelas bahwa keadaan ini dapat dihindari. Dan memang jika tren ke arah demokrasi yang lebih besar, berkurangnya kemungkinan kudeta, meningkatnya kebijakan berorientasi keluar, serta membesarnya prospek penanggulangan dan pencegahan konflik sipil yang dapat dicapai, maka rasio kota terbesar dan kota terbesar kedua di mana terdapat kota raksasa mungkin akan terus-menerus. Yang submateri keempat yaitu sektor informal perkotaan. Di sini keberadaan sektor informal yang tidak terorganisasi, tidak direlokasi, dan semuanya legal meskipun tidak terdaftar telah diakui pada 1970-an berdasarkan pengamatan di beberapa negara berkembang yang menunjukkan bahwa bertambah banyaknya tenaga kerja perkotaan ternyata tidak tampak dalam statistik pengangguran sektor informal. Submateri yang kelima yaitu migrasi dan pembangunan. Di sini migrasi desa kota telah berlangsung secara dramatis dan pengembangan kota memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Tingkat migrasi desa kota di negara-negara berkembang telah melebihi tingkat penciptaan lapangan kerja perkotaan sehingga jauh melampaui kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja dan mempersulit layanan sosial. Migrasi memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa kota melalui data secara langsung. Pertama, dari sisi penawaran, migrasi internal meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan relatif terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan secara tidak proporsional, di mana hal ini juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dikarenakan besarnya jumlah orang muda yang berpendidikan baik dalam sistem migran. Kehadiran mereka cenderung membuat jumlah penawaran tenaga kerja perkotaan membengkak dan pada saat yang sama menguras modal manusia yang sangat bernilai di kawasan perdesaan. Kedua, dari sisi permintaan, upaya penciptaan lapangan kerja di perkotaan umumnya lebih sulit dan memerlukan biaya besar ketimbang upaya menciptakan lapangan kerja di perdesaan karena diperlukan input sumber daya komplementer yang cukup besar bagi hampir semua pekerja di sektor industri. Yang submateri keenam yaitu teori ekonomi migrasi desa kota. Pembangunan ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat terkait erat dengan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Karena sektor pedesaan didominasi oleh aktivitas pertanian dan sektor perkotaan berfokus pada industrial, secara menyeluruh pembangunan ekonomi di negara-negara ini dicirikan dengan realokasi bertahap tenaga kerja
dari sektor pertanian ke sektor industri melalui migrasi desa kota, lokal maupun internasional. Inti dari teori ini yaitu membahas alasan rasional seseorang itu mau berimigrasi dari desa ke kota. Jadi, ini terlepas dari tingginya angka pengangguran di kota. Nah, alasan itu adalah karena mereka sudah mengkalkulasikan berapa pendapatan yang akan mereka terima dengan berimigrasi dari desa ke kota. Kalau pendapatannya lebih tinggi, maka mereka akan pindah dari desa ke kota. Selanjutnya ada kurva model migrasi Haris-Todaro. Nah, di sini dijelaskan bahwa titik A ke A aksen merupakan permintaan tenaga kerja di sektor pertanian. Titik M ke N aksen merupakan permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur. Pertemuan antara kurva A sampai ke A aksen dan M sampai N aksen merupakan keseimbangan tingkat upah di desa kota. Namun, di kota atau di sektor manufaktur, pemerintah menetapkan tingkat upah sebesar PM, sehingga permintaan tenaga kerja sebesar OM/LM. Nah, diasumsikan lagi bahwa titik akan pengangguran, maka sisanya yaitu OA hingga LM itu akan bekerja di desa dengan upah sebesar WA aksen 2. Nah, submateri yang terakhir, submateri ke-7 yaitu strategi komprehensif mengenai migrasi dan lapangan kerja. Yaitu ada beberapa strategi, yaitu pertama, menciptakan keseimbangan yang sesuai antara ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan. Yang kedua, memperluas industri skala kecil padat karya. Yang ketiga yaitu menghilangkan distorsi harga faktor. Yang keempat yaitu memilih teknologi produksi padat karya yang sesuai. Yang kelima yaitu memodifikasi keterkaitan antara pendidikan dan lapangan kerja. Yang keenam, menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Yang terakhir yaitu mendesentralisasi wewenang ke kota-kota wilayah sekitarnya. Baiklah, materi selanjutnya yang saya jelaskan yaitu modal manusia, pendidikan, dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Di sini juga ada beberapa submateri, yaitu pertama, peran penting dari kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkannya kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan kesehatan adalah prasyarat bagi peningkat produktivitas, dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan vital, sebagai input bagi fungsi produksi agregat. Pada negara berkembang, masih terus menghadapi sejumlah tantangan di tengah usaha meningkatkan kesehatan dan pendidikan warga negaranya. Dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga keluar dari lingkaran setan. Dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Submateri yang kedua yaitu investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Di sini investasi dalam pendidikan dan kesehatan dikenal para ekonom dengan pendekatan modal manusia. Investasi itu memiliki tingkat pengembalian yang lebih jelas ketimbang investasi lain. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan tidak berlangsungnya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pengembalian sosial maupun pribadinya lebih terasa di negara berkembang ketimbang negara maju. Hal ini karena selisih pendapatan antara yang berpendidikan yang tidak lebih tinggi di negara berkembang. Materi subbab 3 yaitu pekerja anak. Berdasarkan hasil survei, lebih dari separuh pekerja anak harus bekerja keras 9 jam atau lebih setiap harinya. Selain itu, mereka juga terancam bahaya eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Terdapat pendekatan dalam kebijakan pekerja anak, yaitu pertama, yang menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan kemiskinan, sehingga harus fokus pada penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, mengedepankan peningkatan minat anak dalam bersekolah.
Yang ketiga yaitu pekerja anak tak dapat dihindari, namun setidaknya bisa diringankan melalui peraturan yang dapat melindungi pekerja anak. Yang keempat yaitu pelarangan pekerja anak, namun pelarangan pekerja anak pun juga belum tentu menjadi solusi terbaik, karena tanpa pekerjaan mereka mungkin akan mengalami malnutrisi yang parah dan kesadaran mereka semakin buruk. Namun dinilai kondisi pelarangan juga dapat menguntungkan anak itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu submateri yang keempat, yaitu kesenjangan gender, diskriminasi antara pendidikan dan kesehatan. Di negara berkembang, kebanyakan orang tua masih berpikiran bahwa anak akses pendidikan dan kesehatan bagi laki-laki jauh lebih penting ketimbang perempuan. Konsekuensi bias gender dalam pendidikan dan kesehatan yaitu diperkirakan menunjukkan biaya global dalam pendidikan anak perempuan adalah 82 miliar dolar per tahunnya. Hal ini menunjukkan diskriminasi perempuan tak hanya tidak adil tapi juga merugikan. Submateri yang kelima yaitu sistem pendidikan dan pembangunan. Di sini ada beberapa sistem, yaitu pertama ekonomi, politik, permintaan dan penawaran pendidikan. Yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan atas pendidikan. Yang pertama adalah prospek untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern di masa depan. Kedua, permintaannya merupakan permintaan turunan. Faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya proses politik dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Kedua yaitu manfaat biaya sosial dan biaya pribadi. Biaya sosial adalah biaya yang ditanggung individu dan masyarakat dari keputusan pendidikan secara pribadi. Biaya pribadi adalah biaya ditanggung peserta didik sendiri. Pengembalian sosial adalah manfaat diperoleh individu berpendidikan dan yang diperoleh masyarakat dan pendidikan individu tersebut. Pengembalian pribadi adalah manfaat yang dirasakan peserta didik sendiri. Kurva yaitu dapat disimpulkan bahwa di tabel terlihat kurva pengembalian meningkat jauh lebih cepat dibanding biaya pribadi, sehingga untuk memaksimalkan selisih biaya dan manfaat peserta didik perlu mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Kurva pengembalian sosial meningkat tajam menunjukkan adanya peningkatan produktivitas, sementara kurva biaya sosial kenaikan melambat pada sekolah dasar, namun kenaikan meningkat di pendidikan yang lebih tinggi sehingga mahalnya biaya. Nah, yang ketiga yaitu adanya distribusi pendidikan. Kita dapat melihat bagaimana distribusi pendidikan dalam kurva Lorenz tadi, di mana semakin dekat dari garis diagonal sempurna, maka semakin rendah ketimpangan. Namun, biasanya di negara berkembang distribusi pendidikan tak merata, di mana ada sebagian yang tak sekolah dan sebagian lain menempuh pendidikan tinggi hingga ke luar negeri. Yang selanjutnya yaitu pendidikan, ketimpangan, dan kemiskinan. Di sini sejumlah studi menunjukkan sistem pendidikan di negara berkembang justru memperbesar ketimpangan pendapatan. Alasannya yaitu jika kemiskinan menjadi alasan anak-anak tidak melanjutkan pendidikan, maka sebenarnya sistem pendidikan hanya memperbesar ketimpangan dari satu generasi ke generasi lain. Yang terakhir adanya pendidikan migrasi internal dan pengurusan intelektual. Di sini pendidikan juga mempengaruhi migrasi desa kota. Dari studi yang dilihat bahwa ada korelasi positif antara pencapaian pendidikan dengan migrasi desa kota. Karena orang-orang yang berpendidikan tinggi harus menghadapi selisih pendapatan real desa kota. Pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap migrasi internasional di kalangan berpendidikan tinggi dari negara miskin ke negara kaya. Hal ini terjadi karena tak memadai teknologi yang ada di negara berkembang sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan diri. Submateri yang keenam yaitu pengukuran dan distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia hampir semua negara, minimal data perkiraan. Akan tetapi, ukuran ini dapat menyesatkan. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah lama masa penderitaan karena kesehatan buruk di negara lain. Sebagian anak-anak yang bisa bertahan hidup dari keadaan kekurangan pada awal kehidupannya cenderung akan mengalami konsekuensi kesehatan seumur hidup. WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang benar-benar sejahtera secara mental, fisik, dan sosial, bukan
dan benar sejahtera secara fisik saja. Pendekatan ini memberikan landasan konseptual yang lebih baik, tetapi tidak dengan sendirinya menyediakan ukuran yang lebih tepat. Ukuran kesehatan kedua yang diajukan WHO adalah lama hidup yang disesuaikan menurut disponibilitas dan keraguan kualitas data dari kedua ukuran tersebut, khususnya dari data beberapa negara paling miskin dan penggunaan DALY untuk membandingkan kesehatan antar negara masih kontroversial. Kematian prematur mewakili 2/3 angka kematian dalam ukuran DALY dan sisa sepertiganya adalah disabilitas. Submateri yang ketujuh yaitu beban penyakit. Ada 3 penyakit yang menghantui negara-negara berkembang, yaitu pertama AIDS, kedua malaria, yang ketiga cacing parasit. Selanjutnya submateri yang terakhir yaitu submateri yang ke-8, yaitu kesehatan, produktivitas, dan kebijakan. Di sini ada produktivitas. Beberapa studi menunjukkan orang yang sehat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Perbedaan teknik statistik yang lebih seksama telah menunjukkan bahwa sebagian besar pengaruh kesehatan terhadap tingkat penghasilan karena perbedaan produktivitas. Sudah banyak bukti bahwa kesehatan dan nutrisi mempengaruhi lapangan pekerjaan. Produktivitas dan upah mempengaruhi itu sangat substansial di kalangan orang-orang yang sangat miskin. Kebijakan sistem kesehatan. WHO mendefinisikan sistem kesehatan semua aktivitas yang tujuan utamanya meningkatkan, memulihkan, dan mempertahankan kesehatan. Telah lama diketahui bahwa sistem kesehatan di beberapa negara berkembang jauh lebih efektif daripada sistem kesehatan yang negara maju. Beberapa negara seperti Cina, Sri Lanka telah mencapai tingkat harapan hidup lebih dari 70 tahun, meskipun tingkat pendapatan negara rendah. Sebaliknya, beberapa negara dengan pendapatan menengah tingkat harapan penduduknya lebih rendah meskipun sumber dayanya lebih besar. Untuk bab ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memainkan peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi baik secara input atau output. Banyak masalah kesehatan dan pendidikan yang menghantui negara-negara berkembang. Kebijakan pemerintah yang keliru ada kalanya menimbulkan distorsi dalam sistem pendidikan nasional sehingga memperkuat ketimpangan. Dengan demikian, pemerintah memegang peran sangat penting dalam kesehatan dan pendidikan, sehingga negara berkembang memerlukan peningkatan kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan itu. Nah, mungkin sampai situ dulu materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.